Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Al-babu thaminu wa ishruna fi bayani dzikril maut. Bab yang ke-28 menjelaskan tentang mengingat mati. Di para jamaah, judul kita malam ini adalah mengingat kematian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah daripada mengingat yang menghancurkan kematian, yang menghancurkan kelezatan. Maknahu naghisu bi dzikrihi ladzata hatta yang qati'a rukunakum ilaiha fataqabbalu 'ala Allah ta'ala. Maknanya yaitu halangilah dengan mengingat kematian akan kelezatan-kelezatan sehingga terputus kecondrongan kalian kepada kelezatan tersebut, maka kalian akan memfokuskan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah, Imam Al-Ghazali membuka pembahasan tentang mengingat kematian dengan hadis aksiru min dzikri hazimil ladzah, di mana dalam hadis ini Rasulullah memerintahkan dengan kalimat aksiru untuk memperbanyak mengingat yang menghancurkan kelezatan. Maknanya kelezatan dunia. Apa yang menghancurkan kelezatan dunia? Yaitu kematian. Bermakna Rasulullah memerintahkan kita umatnya untuk memperbanyak mengingat kematian di dalam kehidupan kita. Karena dengan memperbanyak mengingat kehidupan, maka akan dapat menghalangi kita daripada kelezatan-kelezatan tersebut. Artinya, di saat kita ingin mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia, kita akan berpikir ulang untuk melakukan atau mendapatkannya karena dihalangi oleh ingatan kita terhadap kematian. Di saat kita ingin mengumpulkan harta yang banyak, kita teringat, untuk banyak apa harta terlalu banyak kalau itu tidak kita gunakan kepada ibadah, sedangkan kita akan mati. Pasti harta itu akan diambil oleh orang lain nanti. Kalau orang yang mengambilnya adalah orang-orang yang punya pengetahuan sehingga dia tahu berterima kasih kepada kita yang telah mengumpulkan harta, maka akan digunakan harta itu untuk berinfak atas nama kita. Dia akan bersedekah atas nama kita. Tapi kalau yang mengambil harta itu ahli waris kita adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dia tidak sadar bahwa di situ ada keringat kita, ada usaha kita, maka dia akan hambur-hamburkan harta itu kepada maksiat
yang membuat kita orang yang mengumpulkan harta pun ikut bertanggung jawab terhadap penggunaan harta kita. Nah, pikiran yang seperti ini akan timbul kalau kita ingat kepada kematian. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk banyak mengingat mati. Karena dengan banyak mengingat mati, kita tidak akan terlalu terlena, tidak akan terlalu condong, tidak akan terlalu suka kepada kelezatan tersebut. Sehingga dengan tidak terlalu condongnya kita atau sukanya kita kepada kelezatan dunia, kita bisa memfokuskan diri kepada menghadap Allah atau taat kepada Allah. Karena seperti yang telah kita pelajari yang lalu, bahwa yang membuat kita tidak fokus menghadap Allah adalah kecintaan kepada dunia. Di saat rasa cinta dunia mampu kita bunuh dengan ingatan kepada kematian, maka kita akan bisa fokus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamu banu Adam ma akaltum minha saminan." Seandainya hewan-hewan, kata Rasulullah, tahu tentang kematian seperti yang diketahui oleh anak turunnya Adam, sungguh kalian tidak akan bisa makan daripada hewan itu lemak yang sangat lezat. Jadi Rasulullah mengatakan, seandainya hewan-hewan yang kita potong itu yang kita makan, ayam, kambing, kibas, lembu, kerbau, tahu dia akan ada kematian seperti yang kita ketahui, yang kematian itu akan memisahkan dia dengan makanannya. Sungguh, kata Rasulullah, kita tidak akan pernah bisa makan hewan yang penuh dengan lemak. Artinya hewan yang bagus-bagus dagingnya. Kenapa? Karena hewan itu tidak akan mau makan kalau dia tahu akan mati. Kalau dia tahu bahwa dia akan disembelih, akan dipotong, sungguh hewan itu tidak akan mau makan. Kalau hewan tidak mau makan, pasti hewan itu akan kurus. Lalu apa yang kita makan? Paling-paling daging yang ada di tulang sedikit-sedikit, itu yang akan kita makan, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah memprediksi, hewan saja kalau seandainya tahu akan ada kematian, dia tidak akan terlalu suka kepada makanan. Nah, tapi kenapa kita manusia yang tahu, kata Rasulullah, tentang kematian, tapi kita masih gila kepada dunia? Karena kita manusia bukan cuma makan, semua kita. Kalau hewan cuma makan, kita manusia bukan cuma makan, tapi masih gila terhadap dunia. Ini yang mengherankan. Wa qalat Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada ahad? Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang akan dikumpulkan nanti beserta para syuhada? Artinya orang yang bukan syuhada, yang dia tidak mati dengan mati syahid. Apakah bisa orang tersebut nanti di hari kiamat saat dihasyar di padang mahsyar, dia dimasukkan dalam kelompok syuhada, kelompok orang-orang yang mati syahid? Qal, Rasulullah menjawab, na'am, ada, kata Rasulullah. May yadhkurul maut fil yaumi wa lailati 20 marrah, yaitu orang-orang yang mengingat kematian dalam sehari semalam 20 kali. Jadi mengingat kematian adalah ibadah yang besar rupanya para jemaah, sehingga punya fadilah akan dikumpulkan beserta syuhada.
Yang kita ketahui bahwa syuhada adalah merupakan pahala terbesar daripada amal hamba yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada amal yang besar pahalanya melebihi itu. Tapi orang-orang yang selalu ingat kematian setiap hari, minimal 20 kali, maka dia akan bersama dengan orang-orang yang syahid tersebut nanti di padang mahsyar. Dikelompokkan dalam kelompok mereka. Nah. Wa innama sababu hadhil fadilah kulliha anna dzikral mauti yujibu tajafi andaril ghurur wa yataqadi istidada lil akhirah. Hanya saja sebab terjadi fadilah yang demikian ini semuanya karena bahwa mengingat kematian mewajibkan seseorang menyingkir daripada daril ghurur, negeri yang penuh tipu daya, mengasingkan diri daripada negeri yang penuh tipu daya, dan memfokuskan diri mempersiapkan bekal untuk akhirat. Jadi kenapa dengan mengingatkan kematian dapat fadilah bisa berkumpul dengan syuhada nanti di hari akhirat? Apa alasannya? Alasannya menurut pengarang kitab ini adalah karena dengan mengingatkan kematian membuat orang yang ingat kepada mati dia mengasingkan diri daripada negeri yang penuh tipu daya, yaitu dunia. Artinya dia tidak terlalu tenggelam dengan kehidupan dunia. Dan dia akan lebih fokus kepada mempersiapkan akhiratnya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bekal yang dimaksud adalah bekal untuk menghadapi kematian. Seperti dalam ayat lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah. Dan hendaknya setiap jiwa itu memperhatikan, merenungi ma qaddamat lighat, apa yang telah dia persiapkan. Lighat untuk hari esok dalam makna hari akhirat, hari setelah kematian. Wattaqullah, dan takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena Allah itu memperhatikan, mengawasi apa yang kalian lakukan. Jadi dua ayat ini kalau kita perhatikan, bekal untuk kematian yang disampaikan oleh Allah adalah takwa. Bahkan ayat yang kedua tadi Allah menyuruh kita untuk merenungi, memperhatikan kembali, melihat-lihat kembali apa yang telah kita lakukan untuk persiapan hari esok, hari setelah kematian. Adakah ketakwaan yang telah kita persiapkan untuk itu? Nah, orang-orang yang mengingat kematian, maka dia akan mempersiapkan ketakwaan. Tapi orang-orang yang tertipu dengan daril ghurur, dunia ini yang penuh dengan tipuan, maka dia tidak akan mempersiapkan kehidupan untuk hari esoknya. Karena dalam pikirannya hari esok itu adalah masa tua. Maka banyak orang yang berpikir tentang masa tua. Bagaimana kita bekerja di masa muda agar di masa tua kita senang, itu yang dipikir. Bukan bagaimana kita bekerja di saat kita masih hidup agar di masa kita telah meninggal nanti kita tenang di alam sana, alam barzakh, alam akhirat dan sebagainya.
Bukan demikian pemikiran orang yang lalai, yang lupa dari kematian. Fokus masa tua. Padahal belum tentu kita mendapatkan masa tua. Karena syarat mati tidak harus tua. Banyak yang muda-muda mati. Bahkan yang baru lahir bisa mati. Nah, syarat mati tidak harus tua. Jadi kenapa kita harus mempersiapkan sesuatu kepada yang kita belum tentu, belum tahu akan kita dapati, akan terjadi pada kita. Di saat itu kita meninggalkan mempersiapkan sesuatu kepada sesuatu yang sudah pasti terjadi pada kita. Kita mempersiapkan dengan susah payah kesenangan masa tua, yang masa tua itu belum kita ketahui akan kita alami, tapi kita meninggalkan persiapan untuk hidup setelah mati yang itu pasti akan kita alami semua. Ini akibat tidak mengingat kematian. Maka harus selalu kita mengingat kematian. Lebih-lebih yang katuha. Ya, menyertanya yang katuha muno. Kaputih, igo karhut, mata kakabur. Nyan kalau tabut ditanya katrik poroji, nyan surat kekirim oleh Allah. Nanti ingat cerita Nabi Yakub dulu dengan Malik Maut. Malik Maut berteman baik dengan Nabi Yakub. Sehingga Nabi Yakub berkata kepada Malik Maut, "Wahai Malakul Maut, Malik Maut, nanti kalau kamu ingin mencabut rohku, tolong lebih dulu kamu ingatkan aku bahwa waktuku sudah dekat." Lama setelah itu datanglah Malik Maut ingin mencabut roh Nabi Yakub. Nabi Yakub protes, "Kenapa tidak kamu ingatkan? Padahal kamu sudah berjanji akan mengingatkan aku sebelum kematian datang." Kata Malik Maut, "Sudah saya kasih tahu, sudah saya berikan peringatan untukmu. Rambut yang memutih, itu peringatan. Gigi yang sudah rontok, itu peringatan. Mata yang kabur, itu peringatan. Kulit yang mulai keriput, itu peringatan." Rupanya peringatan ada, tapi kita tidak sadar. Siapa yang menghalangi kesadaran itu? Hubbud dunya, cinta kepada dunya. Maka itu yang perlu dikikis dalam hati dengan mengingat kematian. Kikis cinta kepada dunia dengan mengingat kematian. Wal ghaflatu anil mauti tad'u ilal inhimaki fi syahwatid dunya. Sedangkan lalai daripada kematian, artinya tidak mengingat kematian, membawa kita, mendorong kita kepada tenggelam dalam syahwat-syahwat dunia. Jadi kalau kita lalai, tidak ingat kepada mati, ketidakingatan kita kepada mati itu akan mendorong kita terjebak dalam syahwat dunia. Sibuklah kita dengan kecintaan terhadap dunia. Dunia itu macam-macam. Anak dunia, harta dunia. Nah, maka kata Allah, wattaqu fitnatal ladzi, ya. Fitnah kata Allah, takutlah kamu kepada fitnah. Fitnah dalam Al-Quran itu diantaranya termasuk anak dan harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja fitnah itu, hanya saja anak-anakmu kata Allah, dan harta-hartamu adalah fitnah. Apa itu fitnah? Fitnah maknanya cobaan. Sesuatu yang bisa bernilai baik, bisa bernilai buruk. Bernilai baik kalau dikelola dengan baik. Anak dan harta kalau dikelola dengan baik akan bernilai baik. Harta bisa menjadi amal jariah kalau dikelola, diinfakkan kepada jalan Allah yang manfaatnya kekal. Diinfakkan untuk pembangunan sarana keagamaan, untuk membangun masjid. Sekalipun kita telah meninggal, manfaat masjid itu masih ada, maka terus akan mengalir pahala. Diinfakkan kepada membangun madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, pesantren-pesantren. Selama pesantren, madrasah, sekolah itu masih ada,
sekalipun kita telah tiada, maka akan mengalir terus pahala untuk kita. Artinya harta bisa berdampak positif terhadap kehidupan kita di akhirat. Sebaliknya juga bisa berdampak negatif. Apabila harta itu kita kelola dengan tidak benar, kita infakkan dia kepada jalan maksiat atau kepada jalan kesia-siaan. Kesia-siaan misalnya tabdir, buang-buang harta, membelanjakan harta kepada sesuatu yang tidak perlu, tapi kadang hanya karena menuruti keinginan. Tabdir itu dosa. Innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin, kata Allah. Orang-orang yang tabdir itu saudaranya syaitan, kata Allah. Dosa, sia-sia. Menginfakkan harta kepada maksiat, kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah, bisa berdosanya dosa jariah. Misalnya kita membangun tempat-tempat maksiat. Selama tempat itu masih ada, walaupun kita telah meninggal, maka terus kita akan mengalir untuk kita dosa yang terjadi di tempat tersebut. Begitu juga anak. Anak itu fitnah. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Berdampak positif, mengalirkan pahala jariah kepada kita apabila anak itu mampu kita bentuk menjadi waladun salihun, anak yang saleh. Dengan kita berikan makanan yang halalan thayyibah, dengan kita carikan untuknya ibu yang saleh. Nah, pertama ibunya dulu, harus ibu yang saleh. Maka jangan kawini kecuali wanita-wanita salehah. Kemudian berikan makanan yang halalan thayyibah, makanan yang halal dan baik. Kemudian tinggallah kita di lingkungan yang baik beserta anak kita. Kalau memang lingkungan kita tidak baik, maka carikan lingkungan yang baik untuk anak kita. Seperti Nabi Ibrahim, tinggal di lingkungan yang tidak baik dulu. Dia di saat diberikan anak Ismail oleh Allah, ditempatkan anaknya di lingkungan yang baik, di lembah yang namanya Mekah. Seolah-olah menyatakan dalam nilainya kan enggak bawa anak Nabi Ibrahim, tapi ditempatkan lingkungan yang baik. Tanya tinggal kota di sini, hanapah kotanya, le pencuri, le awak musabe. Tiap boh anak de gede kampung, babak dayah, babak pesantren. Memberikan lingkungan terbaik. Itulah mendidik dia menjadi waladun salihun. Ya da'ulah yang akan mendoakan. Sehingga di saat kita meninggal, terus akan mengalir pahala. Tapi kalau anak itu tidak kita kelola dengan baik, besar dia, lahir dia dari wanita yang tidak saleh, wanita yang jahat, terdidik dia dengan pendidikan yang tidak baik, kita tempatkan dia di lingkungan yang tidak baik, terbentuklah dia menjadi orang yang jahat. Maka juga kejahatannya akan mengalir untuk kita walaupun kita telah tiada. Itulah makna innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah ada pahala yang sangat besar padanya. Maka hati-hati dengan syahwat dunia, baik yang telah kita jelaskan tadi dalam bentuk anak dan dalam bentuk harta, bahkan banyak yang lain lagi. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'mini al-mautu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permata yang sangat besar nilainya bagi orang mukmin itu adalah mati. Jadi kematian adalah satu permata yang sangat besar bagi kita orang mukmin, kata Rasulullah. Kenapa? Wa inna ma qala hadza, hanya saja Rasulullah mengatakan seperti ini, li anna dunya sijnul mukmini. Karena dunia ini sebenarnya adalah penjara bagi orang mukmin. Di saat orang mukmin hidup di dunia, dia sedang terpenjara. Nah, id la yazalu fiha fi ina'in min muqasamati nafsihi wa riyadati syahwatihi wa mudafaati syaitanihi. Karena senantiasa akan terjadi pada orang mukmin di dalam dunia kesusahan yang disebabkan oleh penderitaan dirinya dan oleh usaha untuk mengendalikan syahwatnya, dan juga disebabkan oleh
Mudafa'atus syaitan, usaha melawan syaitan, menolak pengaruh syaitan. Maka karena itu dunia adalah penjara. Capek hidup di dunia. Kita harus mengelola diri kita agar jangan mengikuti nafsu. Tidak ringan. Kita harus mampu melawan syaitan-syaitan yang mempengaruhi kita. Karena pada kita ada syaitan. Tidak ringan melawan syaitan tersebut. Kita harus menghadapi kesusahan, harus bekerja mencari kehidupan di dunia. Tidak ringan, capek. Maka dunia ini penjara. Maka di saat diberikan kematian, fal mautu itlaqu lahu min hadzal adab. Maka kematian itu adalah kelepasan bagi orang mukmin daripada azab ini. Azab yang dimaksud yaitu capeknya hidup di dunia. Di saat orang mukmin mati, dia telah dapat beristirahat dari capeknya hidup di dunia. Maka kematian diibaratkan bagai mutiara yang sangat besar nilainya. Wa itlaqu tuffah fi haqqihi. Maka diitlakkanlah mutiara pada hak orang mukmin. Nah, itlak itu lepas. Lepas daripada capeknya hidup dunia, itu adalah mutiara bagi orang mukmin. Lepasnya orang mukmin daripada hidup di dunia adalah mati. Maka orang mukmin itu tenang, suka kepada kematian. Seandainya seorang mukmin ditawarkan dengan kematian, dia tidak akan memilih kehidupan. Orang mukmin. Tapi orang kafir kalau ditawarkan kematian, dia takut dia akan memilih kehidupan. Disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, man ahabba lika Allah, ahabballahu lika'ahu. Wa man kariha lika Allah, karihallahu lika'ahu. Siapa saja yang suka, cinta bertemu dengan Allah, cintalah Allah bertemu dengannya. Siapa saja yang benci bertemu dengan Allah, bencilah Allah bertemu dengannya. Bertemu dengan Allah yang dimaksudlah mati. Artinya siapa yang suka, yang cinta kepada mati, cinta, maka Allah akan cinta kepadanya, bertemu dengannya. Siapa yang benci kepada mati, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Bagaimana seorang mukmin bisa cinta kepada mati? Karena proses kematian itu, di saat seseorang akan mati, di saat nyawanya sudah ada di dadanya, sudah berada pada saat gargarah, datanglah malaikat memberitahukan tempatnya nanti di mana. Kalau yang mati itu orang mukmin, maka datanglah malaikat basyarah, pemberi kabar gembira, menampakkan tempatnya di dalam surga. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Diberikan kabar gembira kepadanya, dibuka pandangannya, dibuat dia kasyaf sehingga dia dapat melihat itu tempatnya di dalam surga. Maka sangat senang dia dengan surga tersebut, hilang ingatannya kepada dunia. Seandainya dia ditawarkan, kalau kamu tidak dimatikan sekarang, diberikan kehidupan beberapa jam lagi, maukah kamu? Sungguh orang mukmin itu akan menjawab di saat kematian, tidak. Karena dia tahu dunia ini penuh dengan susah, penuh dengan gelisah, sedangkan di hadapannya sudah menanti surga. Itulah yang disebut ahabba lika Allah. Orang yang kafir, di saat kematian datang juga malaikat azab menampakkan kepadanya tempatnya di dalam neraka. Maka dia melihat tempatnya dalam neraka dalam keadaan takut, maka dia benci kepada kematian. Seandainya ditawarkan kepadanya, maukah kamu hidup di dunia lagi? Dia akan mengatakan, hidupkan aku di dunia lagi, aku tidak akan mau mati. Karena dia tahu setelah mati akan ditempatkan dalam neraka. Itulah makna karihalika Allah, benci bertemu dengan Allah. Maka pada hakikatnya tidak ada orang mukmin yang tidak mau mati. Semua orang mukmin suka kepada kematian. Nah. Kemudian para jamaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al mautu kaffaratun likulli muslimin.
Mati adalah kafarat bagi setiap orang muslim, kata Rasulullah. Apa maksudnya? Wa arada bihadzal muslim haqqan al-mu'minu sadiqan alladhi yusallimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang dimaksud dengan orang muslim di sini adalah muslim yang benar, yang hakiki, yang benar-benar muslim. Jadi Rasulullah mengatakan mati akan menjadi kafarat dosa bagi seluruh orang muslim. Semua orang yang muslim, kematiannya itu dapat menghapuskan dosanya dengan sebab mati. Orang muslim yang bagaimana ini? Menurut para ulama, yang dimaksud dengan orang muslim oleh Rasulullah adalah orang yang muslimnya benar-benar muslim, hakikat muslim. Bagaimana orang yang beriman yang benar? Orang yang benar-benar beriman adalah alladzi yusallimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang dapat membuat orang muslim yang lain selamat daripada lidahnya dan tangannya. Artinya dia hidup tidak mengganggu orang lain. Lidahnya tidak mengganggu orang lain, tangannya tidak mengganggu orang lain. Itulah orang muslim yang sebenarnya. Itulah orang yang akan membuat kematian menjadi penebus dosa. Ngon mati gepampun dosa le urangnya. Tapi munyo getanya tak pegah dro tu orang muslim, sedangkan lidah kita sering mengganggu saudara kita yang muslim, tangan kita sering mengganggu saudara kita yang muslim, maka tidak termasuk kita dalam hadis ini. Maka kematian kita tidak bisa menebus dosa. Kenapa? Karena dosa kepada sesama muslim tidak bisa ditebus dengan kematian. Dosa terhadap sesama muslim, bahkan terhadap sesama manusia, hanya bisa ditebus dengan ridhanya manusia yang kita berdosa kepadanya. Tidak ada cara lain. Jadi kalau ingin mati dalam keadaan terampuni dosa, sebelum mati carilah orang-orang yang kita berdosa kepadanya, baik berdosa dengan sebab lidah kita atau berdosa dengan sebab tangan kita, mintalah halal kepada orang tersebut. Lakai maaf. Orojih na pernah wate ubud wate dajak gula dapat boh jambe urangnya. Apa ya merumpak urangnya nyino? Ya lakai ya lakai halu boh jambenya. Nah, yang popok jambe gok dajak gula ru juga. Nah, orojih yang jai gula pernah bajuh kuih 2 krek. Pegah 3 krek, yan bayu 3 krek, bajuh 2 krek. Yan payah ya tedot ya lakai maaf mak urangnya. Monyo ingin mati menjadi kafarat Monyo hana han gepampun le Allah Taala dosa ngan sebab mati. Tetap akan dimintakan pertanggungjawab pura akhirat. Wa yatahaqqaqu fihi akhlaqul mu'minin, dan menjadi pasti padanya orang muslim, orang mukmin tersebut akhlak orang mukminin. Jadi akhlak orang mukmin bagaimana? Walam yatadannas minal ma'asi illa billami wasagarir. Orang muslim tadi dijelaskan di sini adalah orang yang mampu menyelamatkan muslim yang lain daripada gangguan lidahnya, daripada gangguannya tangannya, dan dia berakhlak dengan akhlak orang mukmin yang sebenarnya, dan dia tidak dikotori dengan maksiat-maksiat kecuali hanya dosa-dosa kecil. Artinya dia tidak melakukan dosa besar. Kalaupun dia melakukan, sudah bertaubat. Di saat dia mati, yang dosa yang ada mungkin yang belum dia bertaubat hanya dosa kecil, maka dosa kecil itu akan terampuni dengan sebab sakaratul mautnya, dengan sebab sakitnya mati. Maka kenapa Allah memberikan sakit kematian itu? Tujuannya untuk mengampuni dosa. Maka seperti Rasulullah katakan di sini, kafaratu likulli muslimin. Mati itu menjadi kafarat dosa bagi setiap orang muslim. Nah.
Fal mautu yutahhiruhu minha wa yukaffiruha ba'da ijtinabihil kabair wa iqamatihil faraid. Maka mati dapat mensucikan orang muslim daripada dosa-dosa besar dan mengkafaratkan dosa-dosanya tersebut, ya. Maka mati dapat mensucikan orang muslim daripada dosa-dosa kecil dan mengkafaratkan dosa kecil tersebut setelah dia menjauhi dosa-dosa besar dan mendirikan segala yang wajib. Jadi mati bisa menjadi kafarat bagi dosa kecil apabila orang muslim yang mati itu menjauhi dosa besar, tidak melakukan dosa besar, dan dia selalu mengerjakan yang wajib. Apapun yang wajib dia kerjakan. Salat yang wajib tidak pernah ditinggalkan. Puasa yang wajib tidak pernah ditinggalkan. Zakat yang wajib tidak pernah ditinggalkan. Haji yang wajib tidak ditinggalkan. Memberikan nafkah yang wajib tidak ditinggalkan. Nyan munyo lagi nyan ate mati urang nyan dosa ubud hana payah lagi ampun. Gepu ampun kero oleh Allah ngan sebab gebi sakit mati. Nyan dengku bae. Maka hal-hal wajibnya budaya ingat adanya buat ra. Ada murung tumayang jumo. Rajin salat. Tapi nafkah wajib dia lalaikan. Tahu nafkah wajib? Nafkah untuk istri. Wajib. Nafkah untuk anak yang masih kecil, belum balik dan miskin, wajib. Nafkah untuk orang tua kita yang sudah tua, tidak mampu berusaha dan tidak punya harta, wajib. Itu kewajiban. Kalau kita tinggalkan, juga akan membuat kita tidak akan terampuni dengan sebab kematian. Maka hati-hati para jemaah. Biasa katanya uragam yang lulu mengkawin, tua deku yang awai. Lalu dengan yang dudo. Yang awainya baik perumah awai atau anak awai, kaban. Tua deku perumah awai. Tua deku anak awai. Padahal anak udahnya nyan hati-hati. Atau ledom si anak le mengkawin, sabah tak kaya mengkawin, ke sabah tua ke. Aduh duduk bagi dia kopi. Karena perumah guna kerja. Padahal nafkah bagdanya wajib. Kan bak perumah. Hati-hati. Han kepampun dosa. Ngan sebab sakaratul mau. Yan para jemaah. Kin no menteng pengajian tanya malamnya. Menteng nawate macut. Kadang na yang mau bertanya bisa silahkan. Kibat? Pengumuman ketua. Jadi sampaikan di urungnya panitia, insyaallah singoh bengah tanya akan lanjutkan pengajian lom ngelung leh subah tapi dalam materi fikih. Singoh bengah rencana gebegah setiap minggu pagi kecuali minggu yang diisi dengan zikir Bu Abi Jamal. Minggu kepadit Abi Jamal. Minggu ketiga. Berarti tanya akan diisi minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat. Atau menyona acara-acara lain di minggu. Tak perlu tanya. Pokoknya tanya oleh kanya juga berjalan. InsyaAllah mulai singgah. Kajian di fikih. Menyona wate. Hadiri. Menyo fikih nyan jut lu tanya. Ngana masalah. Menyo tak tahu pun tanya lu dah ke. Anda ada pun tanya tak tahu. Menyo fikih silakan. Tanya belu. Ada masalahnya. Mungkin no mentang pengajian katanya. Oh, kiban Bu Haji. Ya. Ya. Ya, ya. Ya. Oh, sejauh mana membantu? Ya. Membantu. Amal baik itu membantu orang mukmin. Ikat ahli sunnah wal jamaah, amal baik yang dilakukan oleh orang yang masih hidup bisa membantu orang yang sudah mati. Amal baik itu terserah apa saja. Anda payah datum tidak nyonyo-nyonyojinya, terserah apapun yang dilakukan atas nama amal baik. Cuman ehna membantunya.
Ya, membantu dengan milik sendiri nyan hana dende sama. Hana sama. Bantuan panena leudhat kom baju tagai modal guna ba? Guna badro. Menyo ana modal badro gimana bantu igop. Ana mungkin ni bantu mandum. Nyaleng aja. Jadi hanya sekedar bantuan. Kalau kita tidak memiliki dasar modal sendiri, maka bantuan itu tidak akan terlalu bermanfaat. Ana tak manfaat. Namanya. Ya. Ya. Orang yang telah meninggal. Ya. Anak tani gimana? Anak tani kagak geror tagai. Harus niat. Innamal a'malu biniat, harus niat menyampaikan untuk orang lain. Tapi menyontok orang syik dan apa ya tani? Karena setiap amal baik yang kita lakukan ada saham orang tua. Pasti orang tua menikmati hasilnya. Begitu juga amal buruk sebaliknya. Pasti orang tua juga menanggung hasilnya. Ya. Gimana? Ya, langsung kita mau. Jadi tatuk pengajian, kita baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.